Perkenalkan, kami dari kelompok PT Siantar Top Tier akan mempresentasikan analisa tugas kami. PT Siantar Top TBK atau istilahnya disebut dengan STTP, produsen makanan ringan yang didirikan pada tahun 1972 di Jawa Timur. Operasi komersialnya dimulai pada bulan September 1989. Kemudian melakukan IPO pada bulan Desember 1996. Perusahaan ini memproduksi makanan ringan, mie, kerupuk, biskuit, dan kopi instan. Produknya juga tersedia di luar negeri dan dalam negeri. PT Siantar Top Tier memiliki beberapa kepemimpinan. Yang pertama, tingkat pimpinan tertinggi yaitu Dewan Direksi, Direktur Utama Armin, Direktur PT atau pendiri Sindo Sumidomo atau biasa disebut Heng Hoksui, kemudian Direktur Pemasaran Swanto. Kemudian yang kedua, jajaran pengawas tertinggi atau Board of Commissioners yang bertugas untuk mengawasi operasional dan memastikan hak-hak pemegang saham terpenuhi. Ada Komisaris Utama Juwita Wijaya, Komisaris Independen Osbert Kosasi. Yang ketiga, tingkat pengawas keuangan atau biasa disebut Komite Audit. Terdapat Ketua Fairuz, anggota Gapi Wijaja, dan Muhammad Ansari Rahmat. Dan yang terakhir, terdapat beberapa staf dan tenaga kerja lapangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemegang saham pengendali, yurisdiksi, dan kepentingan publik PT Siantar Top TBK. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemegang saham pengendali PT Siantar Top TBK. Pemegang saham PT Siantar Top TBK adalah PT Sindo Tiara Tunggal. Saham yang dimiliki PT Sindo Tiara Tunggal sekitar 56,76% saham yang dimiliki PT Sindo Tiara Tunggal. Dan perusahaan ini mempunyai kendali dalam menentukan keputusan dan kebijakan PT Siantar Top TBK. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yurisdiksi PT Siantar Top TBK. PT Siantar Top TBK berdiri dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan hukum Indonesia. Perusahaan ini juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham STTP. Oleh karena itu, perusahaan ini harus mengikuti aturan hukum dan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kepentingan publik PT Siantar Top TBK. Kepentingan publik juga terlihat dari adanya saham yang dimiliki oleh masyarakat. Setiap 31 Desember, sekitar 40,05% saham PT Siantar Top TBK dimiliki oleh masyarakat. Jadi masyarakat juga terlibat terhadap kinerja, keuntungan, keterbukaan informasi, dan keberlangsungan perusahaan. Analisis kinerja keuangan PT Siantar Top pada periode 2024-2025 menunjukkan pertumbuhan aset yang sangat sehat dan konservatif. Total aset perusahaan meningkat sekitar 7,97% pada pertengahan 2025 dibandingkan akhir 2024 didukung oleh kenaikan aset lancar yang kuat. Total aset naik menjadi 7,30 triliun pada pertengahan 2025 dari 6,76 triliun pada akhir tahun 2024. Aset lancar tumbuh sebesar 11,43%, mencapai 5,32 triliun, menunjukkan likuiditas modal kerja yang semakin kuat. Total liabilitas terjaga stabil dan turun tipis menjadi 615,2 miliar. Liabilitas jangka pendek berkurang kisaran 496,6 miliar. Liabilitas jangka panjang naik sekitar 3,68% menjadi 118,6 miliar. Kesehatan finansial dan rasio likuiditas berada pada tingkat sangat kuat dan aman untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Solvabilitas, rasio utang terhadap modal dan utang terhadap aset rendah, mencerminkan resiko keuangan yang konservatif. Profitabilitas, kemampuan menghasilkan laba relatif stabil di tengah ekspansi aset yang berjalan. Saya ingin menjelaskan materi pada bagian keuntungan dan laba pada tahun 2024 dan tahun 2025. Yang pertama bisa dilihat dari hasil riset kelompok kami. Pada tahun 2024, PT Siantar Top TBK mendapatkan penjualan sekitar 3,7 triliun dengan laba 1,02 triliun. Itu merupakan peningkatan dari tahun 2023 kemarin. Itu naik sekitar 2,15% untuk persentase penjualan. Sedangkan untuk dari laba bersih itu meningkat sebesar 48%. Dan bisa kita lihat pada tahun 2025 kemarin,
pendapatan ataupun penjualan dari PT Siantar Top Tier Tbk itu meningkat sekitar 386 triliun atau bisa diistilahkan 4,35%. Itu sekitar 160 sekian miliar dari tahun 2024 kemarin. Adapun pada tahun 2024 merupakan salah satu tahun yang peningkatan penjualan itu paling tinggi. Namun pada tahun 2025 ini bisa kita lihat presentasi laba kotornya itu tinggi banget. Tapi jangan salah, pada tahun 2025 ini justru laba bersihnya itu lebih rendah daripada tahun kemarin, tahun 2024. Pada tahun 2024 laba bersihnya menyentuh 1,02 triliun, sedangkan pada tahun 2025 kemarin itu hanya mencapai 885. Jadi kalau misalnya kita orang awam melihat dari luarnya aja, dari keuntungan atau pendapatan kotornya, itu wah, itu pasti dari PT ini, aku kalau misalnya menginvestasikannya itu pasti cuan. Namun kenyataan setelah di riset enggak, itu penurunan. Walaupun penjualan yang meningkat, tapi omset bersihnya itu menurun. Sekian. Pada perbandingan tahun 2020 ke tahun 2021, trafik laba tertekan karena laju HPP bertambah 15,61%, lebih kencang dari penjualan 10,28%, sehingga mengikis margin laba kotor. Pergerakan trafik laba bersih ditahan oleh efisiensi beban operasional, sehingga penurunannya sangat tipis, hanya turun 1,73%, dan profitabilitas tetap bertahan di level yang tebal. Solusinya perlu menstabilkan trafik laba di tahun-tahun berikutnya melalui efisiensi rantai pasok dan penyesuaian strategi harga jual agar margin kotor kembali meningkat. Berikut disajikan data perbandingan laba kotor pada tahun 2020 dan 2021, di mana di tahun 2020 itu terdapat 1,07 triliun dan 2021 1,03 triliun. Jadi trafik laba kotor antara perbandingan 2020 dan 2021 yaitu melandai atau menurun sebesar 3,54%. Kemudian laba bersih pada tahun 2020 sebesar 628,63 miliar dan tahun 2021 617,74 miliar dan trafik turun sebesar 1,73% dan margin laba bersih terkikis 1,78%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai neraca pada PT Siantar Top Tbk. Neraca ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Di 2025, total aset perusahaan sebesar 8,008 triliun rupiah. Total liabilitas 688 miliar rupiah dan total ekuitas sebesar 7,320 triliun rupiah. Ketiganya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan PT Siantar Top Tbk pada tahun 2025 mengalami perkembangan yang cukup baik. Analisis rasio QC. Yang pertama, ROE atau Return on Equity. Untuk rumusnya, laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Untuk laba bersihnya di 1180,24 miliar dibagi 7.319,79 miliar dikali 100% dengan hasil 16,13%. Artinya, setiap 100 rupiah modal sendiri menghasilkan laba sekitar 16,13 rupiah. Yang kedua, DER atau Debt to Equity Ratio dengan rumus total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100%. Total liabilitasnya sendiri di 687,90 miliar dikali
319,79 miliar dikali 100% dengan hasil 9,40%. Artinya, jumlah kewajiban PT Siantar Top relatif kecil dibandingkan modal sendiri. Dan yang ketiga, EPS atau earning per share. Untuk rumusnya, laba bersih yang didistribusikan kepada pemegang saham dibagi jumlah saham yang beredar. Dengan laba sekitar 1,18 triliun dan sekitar 1,31 miliar saham. Jadi untuk EPS-nya sendiri sekitar Rp900 sampai Rp908 per lembar saham. Kualitas laba atau arus kas. Arus kas atau kualitas laba saling terhubung erat, di mana arus kas operasi menjadi alat ukur utama untuk menentukan tinggi atau rendahnya kualitas laba di suatu perusahaan. Komponen nominal arus kas ada 3. Yang pertama, aktivitas operasi, seperti penerimaan kas dari pelanggan sebesar 100 juta, dikurangi pembayaran gaji sebesar 40 juta, dan dikurangi pembayaran biaya sewa sebesar 10 juta. Kas bersih dari operasi yaitu 50 juta. Yang kedua, aktivitas investasi, seperti penjualan mesin lama sebesar 15 juta, pembelian peralatan baru sebesar 25 juta. Kas bersih dari investasi yaitu minus 10 juta. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, seperti penerimaan pinjaman dari bank sebesar 20 juta, dikurangi pembayaran dividen atau preferred sebesar 5 juta, kas bersih dari pendanaan sebesar 15 juta. Penting investor. Yang pertama, pertumbuhan top line. PT Siantar Top Tbk mencatatkan pertumbuhan penjualan yang relatif konsisten dari bisnis utamanya, yaitu makanan ringan atau snack, biskuit, dan mie. Tren pendapatan top line terus naik secara stabil secara year on year, didorong oleh kuatnya konsumsi barang konsumsi atau consumer goods, dan perluasan jangkauan pasar domestik maupun ekspor. Yang kedua, profitabilitas. Margin laba bersih atau NPM dan margin laba kotor atau GPM PT Siantar Top Tbk tergolong tinggi untuk skala industri barang konsumsi. NPM berada di kisaran 19% sampai 23%. Yang ketiga, ada likuiditas. PT Siantar Top Tbk memiliki posisi likuiditas dan kas yang sangat kuat serta sehat. Posisi kas dan aset lancarnya yang melimpah memberikan bantalan keamanan yang sangat memadai untuk menutupi utang jangka pendek, sehingga resiko gagal bayar operasional relatif minim. Yang keempat, resiko. PT Siantar Top Tbk memiliki profil resiko finansial yang sangat rendah. Rasio utang terhadap ekuitas atau DER STTP relatif kecil, jauh di bawah rata-rata industri, di mana sebagian besar struktur permodalannya didukung oleh ekuitas atau modal sendiri. Ini membuat PT Siantar Top Tbk terlindungi dari beban bunga yang berat.